Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Saja. Sebelum lanjut ke cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Di balik deru kendaraan di Tol Cipularang, sebuah operasi rahasia dijalankan aparat kepolisian. Tanpa disadari publik, satu penyergapan di tengah kemacetan membuka jalan menuju pengungkapan jaringan narkotika terbesar di Indonesia. Dari satu nama, Sier, terkuak tokoh-tokoh bayangan yang selama ini beroperasi dalam gelap. Inilah awal dari perang panjang melawan sindikat narkoba lintas provinsi, yang menembus pelabuhan gelap, hiburan malam, dan bahkan melibatkan oknum aparat. Ini bukan sekadar kasus. Ini pertempuran untuk menyelamatkan generasi bangsa. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti ruas jalan Tol Cipularang. Udara sejuk dari pegunungan belum sepenuhnya terusik oleh hiruk-pikuk kendaraan yang melaju kencang menuju Bandung atau kembali ke Jakarta. Tapi di kilometer 97 arah Jakarta, suasana mendadak berubah. Beberapa kendaraan tampak berhenti mendadak, diblokade oleh beberapa mobil hitam tanpa plat nomor resmi. Orang-orang berseragam gelap turun cepat, membawa senjata laras panjang, dan segera membentuk formasi. Mereka bukan perampok. Mereka adalah bagian dari Satuan Tugas Narkotika Bareskrim Polri, yang dipimpin langsung oleh Komisaris Besar Yuda Prasetyo, seorang perwira yang dikenal keras dan tak kompromi terhadap peredaran narkoba. Target mendekat. Kendaraan minibus hitam, nomor plat sudah sesuai, ujar suara di radio genggam Kompol Yuda. Ia berdiri di balik pintu mobil, matanya tajam menatap ujung jalan. Beberapa menit kemudian, sebuah Toyota Hiace melaju dari arah Bandung. Dari luar, tak ada yang mencurigakan. Hanya dua orang di kursi depan, dan jendela belakang tertutup tirai gelap. Mobil itu tak melambat ketika melihat blokade. Justru, kecepatan ditambah seolah ingin menabrak. Berhenti. Tembak ban kalau perlu, teriak Yuda. 3 tembakan dilepaskan. 2 peluru menghantam ban depan kiri dan kanan. Mobil oleng, menghantam pembatas jalan, lalu berhenti setelah menabrak tiang penanda kilometer. Petugas segera mengepung. 2 orang di dalam mobil ditarik keluar. Sopir yang panik dan 1 penumpang di kursi tengah. Pria muda, berkacamata, bertato tipis di leher kanan. "Nama kamu siapa?" bentak salah satu petugas. "Sier, saya cuma disuruh antar barang." Nama itu langsung dikenali Yuda. Sier alias Kelvin Rayendra, pria kelahiran Palembang, 27 tahun, sudah masuk dalam pengawasan selama 3 bulan terakhir. Ia dikenal sebagai mantan pengantar barang di perusahaan ekspedisi, tapi belakangan menghilang dan muncul dalam beberapa laporan intelijen terkait pengiriman narkotika. Petugas lain membuka pintu belakang mobil. Bau menyengat langsung tercium. 3 koper besar ditemukan. Saat dibuka, puluhan paket sabu dibungkus plastik silver, rapi seperti produk impor. Berat total, 36 kg sabu dan 7.000 butir ekstasi. Nilai estimasi di pasaran, lebih dari 30 miliar rupiah. Sopir bernama Dadan, pria asal Garut, mengaku dibayar 2 juta rupiah untuk mengantar dari Lembang ke Bekasi tanpa tahu isi barang. Tapi Sier, ia tenang. Wajahnya tak menunjukkan panik. Ia bahkan sempat berkata, "Kalian pikir cuma saya?" Ucapan itu membuat Yuda semakin curiga. Biasanya kurir panik, tapi Sier seperti menyimpan sesuatu. Sier dibawa ke markas sementara di Cawang untuk diinterogasi. Di ruang tahanan, ia duduk diam, menatap cermin 2 arah di depannya. Di balik kaca, Yuda berdiskusi dengan analis digital, Ajun Komisaris Vika Aulia, spesialis intel siber yang juga tergabung dalam tim operasi. Dia menyembunyikan sesuatu. "Sudah cek HP-nya?" tanya Yuda. "Sudah. Tapi kebanyakan pesan terenkripsi. Kami sedang coba deskripsi via reverse shell dari server luar. Ada 1 nama yang muncul dari cache, Rebek Ot." Nama itu membuat ruangan sunyi sejenak. "Rebek Ot," ulang Yuda pelan. "Ya, dia muncul dalam investigasi tahun lalu di jalur Pontianak, Batam. Disebut sebagai tikus pelabuhan. Tapi tak ada identitas resmi. Semua pakai sandi." Di ruang interogasi, Sier akhirnya buka suara. Tapi bukan karena tekanan fisik, melainkan karena satu permintaan. "Lindungi adik saya di Palembang. Kalau saya mati, jangan biarkan dia ikut-ikutan."
Dari pengakuannya, Sier bukan kurir biasa. Ia adalah koordinator pengiriman darat untuk jaringan narkotika yang terhubung dengan sindikat internasional berbasis di Thailand dan Myanmar. Ia mengatur pengalihan rute, menyewa gudang sementara, bahkan merekrut sopir freelance dari aplikasi logistik. Jaringan itu terbagi menjadi 3 sektor. 1. Distribusi darat dijalankan oleh Sier dan beberapa anak buahnya. 2. Jalur laut dan pelabuhan kecil dikendalikan oleh sosok misterius bernama Rebek Ott. 3. Jalur keuangan dan penyaluran ke klub malam terhubung dengan Sambo Pitak, ex-narapidana yang kini menjadi tokoh bayangan. Penyergapan di tol Cipularang jadi pukulan besar, tapi juga membuka peluang lebih besar bagi aparat. Kini polisi tahu, mereka tak hanya menangkap kurir, tapi mengamankan tokoh kunci. Dari data ponsel dan pengakuan Sier, tim mulai menyusun struktur jaringan secara lengkap. Dan lebih dari itu, penyergapan ini membuktikan satu hal penting. Narkotika bukan lagi barang selundupan kecil, melainkan dikendalikan oleh organisasi yang canggih, tersusun rapi, dan siap merusak siapa saja yang lengah. Kompol Yuda berdiri di depan papan strategi yang baru saja diperbarui. Di bagian atas, 2 nama ditulis besar. Sambo Pitak, Rebek Ott. 2 nama yang kini resmi ditetapkan sebagai target prioritas nasional. Dan bagi Yuda serta timnya, ini baru permulaan. Langit Jakarta siang itu tampak gelap meski belum hujan. Di lantai 3 sebuah gedung tak bertanda di kawasan Cawang, suasana jauh dari hiruk-pikuk. Bangunan itu adalah markas sementara tim Satgas Narkotika Bareskrim, tempat di mana strategi besar sedang disusun. Dan disinilah Kelvin Rayendra, alias Sier, kini duduk terkurung. Seorang pria muda, 27 tahun, mengenakan kaos lusuh dan celana olahraga. Tangan diborgol, rambut sedikit gondrong. Wajah tenang. Bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ditangkap membawa puluhan kilogram sabu. Ia tampak seperti tahu bahwa dirinya lebih berharga hidup daripada mati. Di balik kaca 2 arah, Komisaris Besar Yuda Prasetyo dan tim intelnya mengamati setiap gerak-geriknya. Bersama Yuda, ada Ajun Komisaris Vika Aulia, analis siber yang sejak pagi belum lepas dari layar laptop, membongkar isi ponsel Sier dengan bantuan tim forensik digital. Dia bukan kurir biasa, ucap Vika tanpa berpaling dari layar. Dia tahu terlalu banyak, dan dia tidak menyembunyikannya. Itu yang membuat saya curiga. Yuda mengangguk. Kita tes dia. Tawarkan satu perjanjian, perlindungan adiknya dan pengurangan hukuman kalau dia buka semuanya. Di ruang interogasi yang lampunya redup, Sier akhirnya bicara lebih banyak. Ia tak meminta pengacara, tak juga menolak pertanyaan. Tapi setiap jawabannya penuh hitung-hitungan, seolah ia sudah bersiap dengan risiko sejak lama. Gue tahu, gue bukan orang suci, ujarnya pelan. Tapi kalian pikir, cuma gue yang main di lapangan ini? Gue cuma roda. Ada mesin besar di belakang gue. Yuda mendekat, menatap lurus ke mata Sier. Coba kasih tahu gue, Kelvin, mesin macam apa yang kamu maksud? Sier tertawa kecil. Sistem, Pak. Mesin ini sudah jalan belasan tahun. Tiap bagian ada tugasnya. Gue cuma bagian, darah, yang mengalirkan barang kemana-mana. Tapi otaknya, kalian nggak akan nemu tanpa bantuan gue. Yuda menatap tajam. Bantu kami, dan kami akan pastikan adikmu aman. Sier menunduk. Lama. Lalu pelan-pelan dia membuka kisah yang mengubah arah penyelidikan. Menurut pengakuan Sier, sindikat ini terbagi menjadi 3 struktur utama yang bekerja layaknya sistem logistik profesional. 1. Distribusi darat, tim perjalanan A-Transit. Ini adalah bidang yang dipegang oleh Sier. Ia bertanggung jawab atas penjadwalan, pemetaan rute, pengalihan barang jika ada operasi polisi, dan juga menyewa pengemudi freelance. Setiap pengiriman disamarkan melalui jasa ekspedisi, kendaraan rental, bahkan mobil pribadi yang dimodifikasi. 2. Operasi pelabuhan laut, jalur masuk keluar. Dikendalikan oleh Rebek Ott, seorang pria misterius yang belum pernah terlihat secara langsung oleh Sier. Semua komunikasi dilakukan lewat chat terenkripsi dan perantara. Rebek dikenal sebagai orang air, karena semua barang dari luar masuk melalui jalur laut gelap, dari pelabuhan kecil di Riau, Batam, hingga Belawan. 3. Distribusi keuangan peredaran lokal, jalur malam. Dipimpin oleh Sambo Pitak,
mantan narapidana yang kini mengendalikan banyak tempat hiburan malam di Sumatera Selatan. Ia tidak hanya mengatur distribusi ekstasi dan sabu di klub-klub, tapi juga mencuci uang lewat usaha restoran, karaoke, dan bahkan perusahaan event organizer. Sier mengaku, penyergapan di tol Cipularang bukanlah hal yang diantisipasi oleh jaringannya. Biasanya, ada early warning dari oknum yang menyamar di sistem transportasi atau bahkan di level operator jalan tol. Tapi hari itu, sinyalnya hilang. Dan itu, menurut Sier, artinya, ada yang bocor dari dalam jaringan. Kalian pikir cuma kalian yang menyadap kami? Kami juga biasa nyadap jalur kalian, Pak. Tapi belakangan ini, terlalu banyak yang berubah. Entah siapa yang main belakang. Pernyataan itu membuat Yuda terdiam. Ada kecurigaan besar. Jangan-jangan sindikat ini juga punya orang dalam di level aparat atau instansi negara. Di luar interogasi, Vika dan timnya berhasil mendekripsi sebagian isi pesan dari aplikasi khusus yang digunakan Sier. Mereka menemukan koordinat pengiriman barang ke beberapa titik drop-off, gudang di Karawang, rumah sewaan di Bandung Timur, dan lokasi transit dekat pelabuhan Tanjung Priok. Tak hanya itu, ponsel Sier ternyata memiliki folder tersembunyi berisi rekaman suara beberapa transaksi penting. Dalam satu rekaman, terdengar suara yang disebut sebagai Pak Ot, diduga kuat Rebek Ot, yang mengatur jadwal kedatangan kapal dari arah perbatasan Laut Malaysia. Malam harinya, tim Satgas bergerak cepat ke salah satu lokasi yang disebut Sier, sebuah gudang logistik bekas pabrik mebel di Karawang. Di sana, mereka menemukan 2 mobil box tanpa surat jalan, dan 4 orang yang sedang memindahkan karung dari dalam kontainer. Saat digerebek, tak ada perlawanan. Tapi ketika digeledah, ditemukan 24 karung berisi bahan kimia prekursor sabu dan 2 koper berisi 12 kg sabu siap edar. Salah satu tersangka, sopir truk, mengaku baru pertama kali bekerja, direkrut lewat aplikasi pencari kerja dengan bayaran 5 juta rupiah per pengiriman. Yuda kini yakin, Sier bukan hanya kurir. Ia adalah koordinator lapangan utama, mengendalikan distribusi darat dan menjembatani jalur laut dan malam. Ia punya akses ke nama-nama, jadwal, rute, dan celah hukum. Namun di balik semua itu, masih ada 2 nama yang belum tersentuh. Sambo Pitak dan Rebek Ot. Mereka inilah yang akan menjadi fokus utama dalam narasi selanjutnya. Sementara itu, Sier kini diklasifikasikan sebagai tersangka kunci, namun juga menjadi informan penting. Ia dijaga ketat, dipisahkan dari tahanan umum, dan disiapkan untuk membuka semua simpul jaringan yang selama ini tak tersentuh hukum. Kompol Yuda menatap papan strategi besar yang kini penuh dengan nama, lokasi, dan jalur merah yang menghubungkan satu titik ke titik lain. Ia tahu, tugas ini baru dimulai. Satu mobil berhenti di depan markas. Seorang perwira dari BNN keluar membawa dokumen tebal. Hasil investigasi intelijen laut yang menghubungkan satu nama di Riau dengan Rebek Ot. Yuda hanya berkata pendek, "Besok, kita ke Sungai Musi." Subuh masih menyelimuti Jakarta saat Kompol Yuda Prasetyo menaiki helikopter bersama AKP Vika Aulia dan 2 anggota tim khusus dari BNN. Mereka menuju Palembang, titik awal yang diyakini sebagai simpul utama pergerakan narkotika di jalur Sumatera. Informasi dari ponsel Sier telah membuka koordinat penting, dan disinilah permainan mulai terlihat sebagai sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Koordinat ini bukan cuma titik drop-off, jelas Vika sambil menunjuk peta digital di tablet. Ini adalah jalur lintas narkotika yang terkoneksi langsung ke pelabuhan rakyat dan sungai. Jalur darat, laut, dan sungai mereka kendalikan semuanya, gumam Yuda. Selama 48 jam penuh, tim digital forensik membongkar data dari ponsel Sier. Ternyata, selain pesan terenkripsi dan komunikasi perintah, ponsel tersebut menyimpan metadata lokasi dan cache pemetaan logistik. Sistem yang digunakan kelompok ini sangat terstruktur. Barang dari luar negeri masuk lewat pelabuhan-pelabuhan kecil di Riau, kemudian dikirim ke gudang transit di Palembang dan Jambi. Setelah itu, jalur distribusi dipecah ke 2 arah. O Barat, menuju Jakarta via jalur darat, tol lintas Sumatera dan Cipularang. O Timur, lewat Sungai Musi ke wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Yang mengejutkan, sistem pemantauan jalur mereka terintegrasi dengan aplikasi pelacak kendaraan legal, disamarkan sebagai perusahaan logistik fiktif bernama PT Indo Sendara. Dokumen palsu, sopir outsourcing, dan sistem pengiriman barang harian membuat mereka lolos dari razia biasa.
Palembang bukan hanya kota sungai biasa. Sungai Musi yang panjang dan bercabang itu menjadi jalur utama perdagangan sejak zaman dahulu, dan kini dimanfaatkan sepenuhnya oleh jaringan narkotika. Dalam pemetaan data digital, ditemukan 3 titik penting. 1. Gudang transit Sungai Lais, lokasi penyimpanan sebelum pengiriman. 2. Dermaga kayu tanpa nama di daerah seberang Ulu, tempat loading narkoba ke kapal kecil. 3. Sungai Belida, jalur pelarian dan distribusi menuju pedalaman Sumatera. Rebek Ot pernah terdeteksi berada di sekitar sini, ucap Vika sambil menunjuk sebuah desa terpencil di pinggiran sungai. Ia tak tinggal menetap, pindah tiap 2 minggu. Sinyal GPS-nya selalu muncul jam 2 dini hari, lalu hilang lagi. Dari transkrip komunikasi, satu nama terus muncul dalam arahan Rebek Ot, Pak Long. Sosok tua, disebut sebagai penjaga jalur air, yang dipercaya sebagai orang lokal dengan koneksi ke jaringan perahu dan kapal nelayan. Yuda segera menghubungi Polairut setempat. Tim langsung menyamar sebagai pembeli barang industri yang butuh pengiriman via sungai. Dalam penyamaran ini, mereka berhasil mengidentifikasi seseorang yang diduga sebagai Pak Long, seorang pria berusia sekitar 60-an, tinggal di rumah panggung kayu di dekat Sungai Ogan. Pak Long tidak bicara banyak, tapi diamnya berbahaya. Warga sekitar takut padanya. Ia dikenal mengatur siapa boleh berlayar malam, siapa tidak. Dan tak satu pun dari mereka berani menyentuh rumahnya. Malam itu, tim Satgas membagi diri. Tim darat menyusup ke gudang transit yang telah teridentifikasi lewat drone. Sementara tim air menyusuri aliran Sungai Musi secara diam-diam menggunakan kapal patroli tanpa tanda. Yuda sendiri ikut menyamar bersama satu anggota intel di kapal kecil bermesin tempel. Mereka mendekati dermaga tua yang berada di belakang sebuah pabrik kosong. Di situ, mereka melihat 2 kapal kecil bersandar, dan beberapa pria sedang menurunkan karung-karung dari truk yang tidak memiliki plat resmi. Tanpa membuat suara, kamera night vision merekam semua aktivitas. Barang-barang dipindahkan ke perahu, kemudian menyusuri sungai menuju arah Sungai Belida. Tim tidak langsung bergerak. Mereka butuh bukti lebih kuat. Yuda dihadapkan pada 2 pilihan, menggulung mereka saat itu juga, atau membiarkan mereka berlayar dan menangkap saat distribusi sudah terjadi. Ia memilih pilihan kedua. Mereka membuntuti kapal itu hingga ke hulu. Di sebuah desa terpencil, kapal itu bersandar. Tim darat yang bergerak cepat dari sisi lain berhasil mengepung rumah panggung tempat karung-karung itu disembunyikan. Saat digerebek, 5 pria ditangkap, termasuk satu nama penting, Heri Jebus, tangan kanan Rebek Ot untuk jalur Sumatera Selatan. Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan 18 karung berisi sabu, total hampir 25 kg. 2 koper berisi ekstasi dengan cap logo klub malam ternama di Palembang. 3 buku catatan berisi kode distribusi, nama panggilan, dan besaran pembayaran. Buku itu sangat penting. Di dalamnya, ada 1 halaman bertuliskan, kiriman dari Thailand, lewat Pak Ot, masuk via Ujung Batu, transit ke Sier, bagi ke Pitak minggu ketiga. 3 nama besar itu tertulis langsung di 1 halaman yang sama, Rebek Ot, Sier, dan Sambo Pitak. Jelas sudah, ini adalah satu sistem yang saling terhubung, bukan sekadar jaringan longgar. Yuda menyadari, mereka tak bisa bertindak secara reaktif. Jaringan ini terlalu rapi, terlalu canggih, dan punya mata di banyak tempat. Ia memutuskan membentuk tim khusus, Satuan Siber dan Intel Logistik, dipimpin AKP Vika. Satuan Operasi Darat Sungai, dipimpin Kompol Rahmat, dari BNN. Tim penetrasi hiburan malam, yang akan menyamar sebagai bagian dari jaringan malam Sambo Pitak. Mereka hanya punya satu tujuan, mengungkap struktur penuh dan menjatuhkan 2 kepala besar yang masih buron. Yuda berdiri di tepi dermaga tua, menatap arus sungai yang tenang. Airnya tenang, tapi di bawahnya kotor, ucapnya pelan. Dan kita baru membersihkan permukaannya. Jaringan narkotika ini bukan sekadar bisnis gelap. Ini adalah sistem ekonomi bayangan yang hidup dari kelengahan aparat, keserakahan manusia, dan ketakutan masyarakat. Kini, semua jejak digital mengarah ke 2 sosok. Sambo Pitak, sang pengatur malam. Rebek Ot, sang raja air. Dan di antara mereka, hanya satu kesimpulan. Perang sesungguhnya baru dimulai. 1 minggu setelah penangkapan Heri Jebus di tepian Sungai Belida,
tim Satgas Narkotika Bareskrim mulai mengumpulkan momentum. Potongan-potongan kecil mulai tersambung. Dari ponsel sier, cache lokasi di Sumatera. Dari catatan Heri Jebus, pola distribusi. Dan kini, dari jejak digital baru, sebuah lokasi tak terduga muncul, gudang kosong di pinggiran Bekasi, tepatnya di wilayah Cibitung. Namun, yang membuat Kompol Yuda dan timnya siaga tinggi adalah fakta bahwa gudang ini terdaftar atas nama perusahaan fiktif yang pernah digunakan Rebek Ot 2 tahun lalu di Batam, sebelum hilang dari radar. Ini bukan gudang biasa. Ini titik persinggahan, tempat barang mentah disimpan sebelum diedarkan ke Jabodetabek. Kawasan Cibitung dipenuhi ratusan gudang logistik. Truk kontainer lalu lalang setiap hari. Bagi publik, satu gudang kosong tak akan tampak mencurigakan. Tapi bagi tim Satgas, itu adalah jebakan yang nyaris sempurna. Selama 2 hari, 2 anggota penyamaran, Bribda Arif dan Brigadir Wulandari, menyamar sebagai pegawai pengantar logistik. Mereka menyusup ke kawasan tersebut, membangun kedekatan dengan penjaga dan sopir. Mereka mengamati gudang kosong itu dari kejauhan. Tak ada papan nama. Tapi tiap malam, mobil box dan pick-up keluar masuk. Yang menarik, tak satupun mobil itu memiliki identitas perusahaan. Gudang ini tidak pernah buka siang. Laporan Arif kepada Kompol Yuda lewat sambungan radio terenkripsi. Mereka baru aktif jam 11 malam sampai subuh. Klasik gaya distribusi gelap. Hari ketiga, Satgas memutuskan bertindak. Sebuah tim beranggotakan 16 personel bergerak dalam senyap. Mereka masuk dari 2 sisi, menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang melakukan patroli pencegahan kebakaran industri. Jam menunjukkan pukul 00.47 saat pintu gudang berhasil dibuka paksa. Di dalam, bukan tumpukan barang industri seperti yang mereka kira, melainkan ratusan karung plastik transparan berisi bahan kimia putih kekuningan, sejumlah alat laboratorium portable, dan 3 meja panjang tempat para pekerja meracik sabu. Bau menyengat langsung menusuk hidung. Polisi, angkat tangan semua. Terdengar teriakan panik. 6 pria langsung tiarap. 3 lainnya berusaha kabur ke pintu belakang tapi berhasil dilumpuhkan. Dalam hitungan detik, tempat itu diamankan. Setelah tim forensik masuk, temuan mereka bahkan lebih mengejutkan. Gudang tersebut bukan sekadar tempat penyimpanan, tetapi laboratorium sintetis sabu semi-portable, lengkap dengan reaktor kimia dan sistem kondensasi. Bahan prekursor dalam jumlah besar, puluhan liter pelarut kimia, bahan-bahan pengencer, dan katalis buatan. Catatan formulasi manual yang ditulis tangan. Salah satu teknisi, pria bernama Wang Zihao, berkewarganegaraan asing, mengaku sebagai konsultan kimia, dibayar $4.000 Amerika per bulan oleh seseorang yang ia sebut sebagai Pak Rebek. Di salah satu ruangan kecil di belakang gudang, polisi menemukan 2 koper besar berisi paket-paket kecil sabu dan ekstasi dengan logo yang dicetak rapi. Logo itu menyerupai ikon sebuah klub malam ternama di kawasan SCBD Jakarta. Temuan ini menghubungkan satu hal penting. Barang dari Sungai Musi dan laboratorium darat bersatu di titik distribusi malam, yaitu dunia hiburan elit ibu kota. Dan nama yang muncul dari catatan pembukuan di koper itu, Sambo Pitak. Dalam satu catatan elektronik, tertulis pesan dalam bahasa kode. Kiriman Cibitung 43 drop ke SP Lounge hari Sabtu. Jangan telat, bos mau party politik. Yuda membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Party politik, gumamnya. Ini bukan sekadar jualan narkoba. Ini menyusup ke acara-acara elit, mungkin juga tokoh-tokoh yang kita pikir bersih, kata Vika, wajahnya pucat. Malam itu juga, polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Harapan Indah. Pemilik gudang, pria berusia 42 tahun bernama Rino Ardian, diamankan. Ia dikenal sebagai mantan pegawai perusahaan logistik yang kini memiliki beberapa aset properti atas nama orang lain. Di rumahnya ditemukan dokumen transaksi dan 1 telepon satelit. Isinya, koordinasi dengan nomor yang sama seperti yang ditemukan di ponsel sier, dengan sandi, Ot Prime. Kini polisi bisa melihatnya lebih terang. 1 Rebek Ot pemilik jaringan bahan mentah, jalur pelabuhan, dan gudang rahasia. 2 sier koordinator darat, pengantar, pengawas jalur distribusi dan pelindung jalur polisi. 3 Sambo Pitak pengendali malam, penyalur ke tempat hiburan, dan penjaga nama baik. Dan dari data transaksi,
Mereka menggunakan dompet kripto dan kode QR untuk transaksi. Satu transaksi per koper, sekitar 600 juta rupiah, diedarkan ke satu klub malam per minggu. Di markas sementara Satgas di Jakarta Timur, Kompol Yuda menatap dinding kaca yang kini penuh dengan benang merah, foto, dan peta. Ia menunjuk satu titik. Target berikutnya, Sambo Pitak. Dia bermain terlalu tinggi, tapi kita sudah tahu jalannya. Mulai dari lantai dansa. Satu gudang di Cibitung berhasil diungkap. Tapi kini medan berubah. Lawan mereka bukan lagi orang-orang sungai dan kurir jalan tol. Kini mereka harus masuk ke wilayah paling gelap dari kota ini. Hiburan malam, pesta elit, dan uang yang tidak tercatat. Dan di tengahnya berdiri nama yang dikenal banyak artis, selebritas, bahkan politikus, Sambo Pitak. Kalau kita gagal menyentuh dia, ucap Yuda sambil melirik ke peta klub-klub Jakarta, mereka akan terus berpesta di atas kehancuran generasi kita. Langit malam Jakarta kelabu. Lampu-lampu gedung pencakar langit di kawasan SCBD berkilauan, seperti tak tahu bahwa di balik gemerlap itu, jaringan gelap sedang beroperasi nyaris tanpa jejak. Di dalam salah satu ruang briefing Satgas Narkotika Bareskrim, dua wajah terpampang di layar proyektor besar. Sambo Pitak, Rebek Ot. Keduanya bukan lagi sekadar target operasi. Mereka kini masuk daftar target prioritas nasional. Status khusus untuk tokoh kriminal yang tak hanya berbahaya, tapi juga memiliki pengaruh, jaringan luas, dan potensi menyusup ke sektor vital negara. Nama aslinya Irwan Saputra, mantan narapidana kasus pengeroyokan tahun 2009 yang pernah menjadi bagian dari ormas jalanan. Setelah bebas, ia membangun kerajaan bisnis hiburan malam, klub, lounge, event organizer, bahkan jaringan influencer dan selebgram. Namun di balik topeng gemerlap, Sambo adalah pengendali distribusi sabu dan ekstasi di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, dengan sistem kerja yang tak kalah rapi dari perusahaan besar. Tim forensik menemukan bahwa Sambo menyewa sistem keamanan digital untuk tiap klubnya. Ia menggunakan scanner wajah palsu, pengawas transaksi kripto, dan bodyguard dari ex-aparat. Semua komunikasi dilakukan via aplikasi dalam server lokal yang selalu dihancurkan setiap minggu. Di antara para pengguna narkotika kelas atas, Sambo dikenal dengan sebutan si Pitak karena bekas luka besar di sisi kiri kepalanya. Tapi tak ada yang berani menyebut nama itu keras-keras, karena satu hal, ia punya kebiasaan menghilangkan siapapun yang membocorkan pergerakannya. Sementara Sambo bermain di dunia gemerlap, Rebek Ot, nama samaran dari Ong Tek, keturunan Tionghoa kelahiran Selat Panjang, menguasai jalur laut dan sungai dari Riau hingga Sumatera Selatan. Dialah yang menyuplai bahan baku, mengatur distribusi lewat pelabuhan kecil, bahkan mengatur pembayaran ke oknum aparat di wilayah perairan. Dia tidak pernah muncul di permukaan. Semua operasinya dilakukan melalui perantara. Tapi dari hasil penyadapan, satu fakta mengerikan muncul. Rebek Ot terhubung langsung dengan jaringan Golden Triangle di Thailand dan Myanmar. Dari koordinat kapal yang ditelusuri oleh Satgas Laut dan BNN, diketahui beberapa kiriman sabu masuk dari Muang Sing, Laos lalu dibawa ke Thailand, masuk ke Malaysia via perahu cepat, dan akhirnya menyeberang ke Riau menggunakan jalur tikus di perbatasan laut. Kompol Yuda dan AKP Vika menyusun dua tim besar. Satu tim malam, target, Sambo Pitak, bertugas menyusup ke dunia hiburan malam di Jakarta. Mereka akan menyamar sebagai IO, manajer selebgram, bahkan pemilik klub kecil. Tujuannya, mendekati orang-orang terdekat Sambo, dan menemukan lokasi pasti dia berada. Dipimpin oleh AKP Herlambang, mantan intel kepolisian yang pernah membongkar jaringan prostitusi online elit. Dua tim sungai, target, Rebek Ot. Tim ini akan bergerak ke Palembang dan Riau. Mereka menyusuri kembali jalur Sungai Musi hingga ke arah Dumai. Dengan bantuan Polairut dan tim AL, mereka akan menunggu di titik-titik pendaratan perahu Rebek Ot. Tim ini dipimpin langsung oleh Kompol Rahmat, kepala operasi laut yang sebelumnya memimpin penggerebekan di Belawan. Saat semua tampak berjalan sesuai rencana, satu hal tak terduga terjadi. Dalam penyelidikan digital, Vika menemukan bahwa lokasi dua gudang rahasia Satgas sudah diketahui pihak luar. Komunikasi bocor. Seseorang di dalam tubuh aparat membocorkan pergerakan kepada Rebek Ot. Yuda marah besar. Ia memerintahkan audit internal. Dalam waktu 2 hari, 3 personel diamankan, 2 anggota lapangan dan 1 staf logistik.
Salah satu dari mereka mengaku menjual informasi karena diancam anaknya akan diculik. Ini bukan lagi operasi biasa, kata Yuda. Kita sudah berperang di medan kotor, di mana uang, ancaman, dan kematian jadi senjata mereka. Penyamaran tim malam membuahkan hasil. Salah satu DJ freelance yang biasa tampil di klub milik Sambo, diam-diam memberi informasi. Sambo akan hadir di sebuah pesta pribadi di kawasan Sentul, Bogor. Pesta itu hanya dihadiri 20 orang. Semua barang dan minuman disuplai langsung dari jaringan dalam. Lebih mengejutkan, pesta itu disebut-sebut sebagai selebrasi sebelum pengiriman besar ke Pulau Bali untuk acara hiburan akhir tahun. Yuda tahu, ini momen emas. Kalau dia muncul, kita tangkap malam itu. Di Sungai Siak, Riau, kapal patroli mendeteksi sinyal komunikasi via satelit. Di dalamnya ada koordinat pertemuan antara Rebek Ot dan 2 orang kurir dari Myanmar. Dalam pesan yang berhasil diintersepsi, Rebek meminta kode hijau untuk jalur darat lintas timur Sumatera. Artinya, akan ada kiriman besar masuk minggu depan. Barang senilai ratusan miliar akan didorong ke Jakarta dan Surabaya sebelum pesta akhir tahun. Tanggal 17 Desember 2025. Satgas menetapkan hari itu sebagai Hari Operasi Gabungan Nasional. Tim malam akan menangkap Sambo Pitak di villa mewah kawasan Sentul. Tim sungai akan menyergap kapal Rebek Ot di perairan Kampar, dekat jalur pelabuhan kecil yang sebelumnya digunakan sebagai tempat transit. Di layar komando, 2 titik besar diberi nama Operasi Kilat Malam, Operasi Sungai Hitam. Yuda berdiri di depan timnya. Matanya menyapu wajah-wajah yang sudah tidak tidur 2 malam. Wajah-wajah yang tahu risiko. Kalau malam ini gagal, 2 kepala jaringan narkoba akan menghilang seperti hantu, dan operasi puluhan miliar akan terus membanjiri negeri ini. Kita tak hanya kejar pelaku, katanya pelan tapi tegas. Kita kejar sistem yang membuat mereka kebal hukum. Dan dalam diam, semua tahu, besok malam adalah malam penentuan. Di tengah malam yang tenang di perbukitan Sentul, satu villa mewah dengan arsitektur modern berdiri seperti istana pribadi. Kolam renang menyala biru, suara musik elektronik berdentum dari dalam, dan puluhan tamu berpakaian glamor berdansa tanpa beban. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa villa tersebut telah dikepung oleh aparat bersenjata lengkap yang menyamar dalam gelap. Malam itu, operasi kilat malam dimulai. Target, Irwan Saputra alias Sambo Pitak, pengendali distribusi narkotika malam se-Jabodetabek. Sejak 2 minggu sebelumnya, tim penyamaran telah bekerja keras. Bribtu Mayang, menyamar sebagai selebgram dan event organizer, berhasil menyusup ke dalam lingkaran pesta elit. Ia bahkan diundang langsung oleh manajer kepercayaan Sambo, pria muda bernama Kevin Triono. Di dalam villa, Mayang menyembunyikan bodycam yang terhubung langsung ke markas Satgas di Jakarta Timur. Lewat kamera itu, wajah Sambo akhirnya terekam jelas. Pria bertubuh besar dengan luka bekas jahitan di sisi kiri kepala, tanda khas yang selama ini hanya diketahui dari catatan medis lapas. Positif visual Sambo Pitak. Dia di ruang utama, duduk di tengah sofa bundar. Dikelilingi 3 wanita. Ada 2 bodyguard bersenjata laras pendek, ucap Mayang melalui mikrofon tersembunyi. Tepat pukul 23.15, satu sinyal laser merah kecil ditembakkan dari bukit seberang villa, tanda bahwa perimeter aman. Kompol Yuda memberi perintah, serbu dalam diam. Prioritas, amankan target hidup. Tim Delta masuk dari sisi utara, memanjat pagar belakang. Tim Bravo masuk lewat jalur dapur dan area servis. Sementara tim utama memecahkan kaca jendela depan setelah suara musik diredam menggunakan jammer. Panik langsung melanda dalam ruangan. Semua tiarap. Ini polisi. Tangan di atas kepala. Teriakan itu memecah malam. Sejumlah tamu menjerit. Ada yang mencoba lari lewat balkon, tapi dijegal. Bodyguard Sambo mengangkat senjata, namun dilumpuhkan dengan tembakan bius presisi oleh sniper jarak pendek. Sambo sempat berdiri, namun tubuh besarnya tak bisa bergerak cepat. 2 anggota tim khusus menekuknya ke lantai dan memborgolnya dalam waktu kurang dari 10 detik. Di wajahnya, tak tampak ketakutan. Justru senyum tipis yang muncul. Akhirnya datang juga. Ya. Terlalu lama buat kalian, ucapnya dingin. Yuda menghampiri langsung, menatap mata pria itu dalam jarak dekat. Kamu pikir kami nggak bisa sentuh kamu?
Dunia malam kamu sekarang selesai. Penggeledahan villa menemukan dua koper sabu dan ekstasi, masing-masing senilai lebih dari 4 miliar rupiah. Dokumen transaksi digital menunjukkan pengiriman ke Bali dan Makassar. Laptop terenkripsi dengan koneksi langsung ke dompet kripto asing. Daftar pembayaran kepada pihak-pihak di instansi keamanan dan politik dalam bentuk kode nama dan jumlah. Tapi yang paling mengejutkan, satu catatan agenda elektronik berisi inisial pertemuan dengan seseorang dari kantor tinggi terkait acara khusus Tahun Baru. Keesokan paginya, berita penangkapan Sambo Pitak menjadi headline nasional. Media berebut tayang, memperlihatkan rekaman wajahnya saat digiring ke mobil tahanan. Netizen heboh. Banyak tokoh publik yang ternyata punya koneksi dengan Sambo secara bisnis, langsung menghapus jejak mereka. Namun di dalam ruang kendali Satgas, Yuda tak punya waktu untuk menikmati kemenangan. Vika datang dengan wajah serius. Tim Sungai gagal mengamankan Rebek Ott. Apa? Dia berhasil lolos dengan kapal cepat ke arah laut lepas. Tapi, kita temukan sesuatu di posnya. Di dermaga kecil tempat Rebek Ott biasa bertransaksi, Satgas menemukan ruangan bawah tanah tersembunyi di balik tumpukan jerigen minyak. Di dalamnya, peta jalur laut ke Filipina dan Myanmar, lengkap dengan kode koordinat, daftar nama-nama penghubung di luar negeri, 5 senjata laras panjang dan amunisi, 1 bendera organisasi kriminal lintas negara. Ada juga foto-foto orang Indonesia yang disiksa di kapal, diduga sebagai kurir atau korban perdagangan manusia yang gagal. Dia bukan cuma bandar, dia pedagang manusia juga, ujar Kompol Rahmat Muram. Ini lebih busuk dari yang kita kira. Dalam rapat darurat di markas Bareskrim, Yuda meminta otorisasi untuk melibatkan Interpol dan marinir TNI AL. Ini bukan operasi polisi biasa lagi. Kita kejar dia sampai ke laut. Kalau perlu, kita bawa balik dia hidup-hidup dari negara lain. Pihak kejaksaan setuju. Interpol dikerahkan. Status Rebek Ott, buronan internasional. Sambo Pitak kini dibalik jeruji. Dunia malamnya hancur. Asetnya disita. Klub-klubnya disegel. Tapi satu nama masih berkeliaran di perairan gelap, Rebek Ott. Kita sudah potong satu kepala. Tapi ular ini masih bisa menggigit dengan yang satunya lagi. Ujar Yuda sambil menatap layar intelijen laut. Target berikutnya, penyergapan laut internasional. Sebuah kapal cepat melaju dalam gelap, menembus perairan Selat Malaka. Di dalamnya, duduk seorang pria berambut tipis dan berkacamata gelap, meski malam masih pekat. Wajahnya tenang, mulutnya mengunyah sirih. Rebek Ott. Ia tahu seluruh aparat di Indonesia kini mencarinya. Tapi dia juga tahu satu hal penting. Di laut, hukum bisa jadi bias. Dan ia selalu punya cara untuk menghilang, atau membalas. Setelah operasi kilat malam sukses menjatuhkan Sambo Pitak, Satgas segera mengajukan status Red Notice terhadap Rebek Ott. Tak butuh lama. Dalam 2 hari, nama asli Ong Tek resmi terdaftar sebagai buronan internasional. Bareskrim berkoordinasi dengan Interpol, polisi di Raja Malaysia, serta Satuan Intel Laut Filipina. Mereka meyakini Rebek sedang bergerak ke kawasan Laut Basilan atau menyeberang menuju Myanmar melalui jalur perahu nelayan. Ini bukan sekadar pengejaran kriminal biasa, tegas Kompol Yuda dalam rapat koordinasi. Ini operasi lintas negara. Jika kita lengah, dia akan kembali kuat dalam 6 bulan. Pukul 4.10 WIB, di Pelabuhan Patumbak, Sumatera Utara, satu kapal kargo kecil diamankan. Kapal itu sempat menghilang dari radar selama 9 jam, lalu muncul kembali di sisi timur Aceh. Di dalamnya ditemukan tanda-tanda bahwa kapal tersebut pernah ditumpangi Rebek Ott, sisa makanan khas Myanmar, kertas satelit navigasi, dan tas kain bertuliskan Golden Lintas. Yang mengejutkan, dari penyelidikan lebih lanjut, kapal itu ternyata milik sebuah perusahaan pelayaran milik adik ipar salah satu pejabat daerah. Yuda murka, tapi ia tidak langsung bergerak. Ia tahu, terlalu banyak oknum yang mungkin terlibat. Maka ia kirim tim khusus untuk mengendus jalur pelolosan administratif. Dan benar, dokumen pelayaran Rebek difasilitasi oleh oknum di pelabuhan dalam negeri. Salah satunya sudah lari ke Sabah, Malaysia. Dengan dukungan dari Kemenlu, Indonesia mengerahkan 2 kapal perang TNI AL dan 1 helikopter intai UAV jarak jauh.
Mereka membentuk zona tangkap di area laut antara Nunukan, Basilan, dan Tawi-Tawi. Dari data intersepsi satelit, sinyal komunikasi Rebek Ott kembali muncul. Ia diduga mengontak seseorang bernama Putra Cigar, pedagang senjata ilegal di Sulu. Pergerakan mereka diarahkan ke satu titik, Pulau Mapun, wilayah Filipina terluar yang sering jadi tempat persembunyian penyelundup. 20 Desember 2025, pukul 23.50 waktu laut. Radar TNI AL mendeteksi kapal cepat dengan jalur zigzag dan sinyal komunikasi off-grid. Tanpa banyak bicara, dua kapal bergerak cepat, mengepung dari sisi barat dan utara. Begitu didekati, kapal target menembakkan flare merah dan 2 peluru dilepas ke arah kapal TNI. Tembakan dibalas dengan peluru peringatan, sebelum 1 peluru presisi menghantam mesin belakang kapal musuh. Kapal berhenti. Asap tipis membumbung. 5 pria meloncat ke laut. Satgas bergerak cepat, menyisir area, menangkap 4 dari mereka hidup-hidup. Tapi 1 orang berhasil kabur, menyelam di kegelapan, dengan tabung oksigen kecil. Meski Rebek Ott kembali lolos, kapal itu menyimpan bukti tak terbantahkan. 20 kg sabu kristal murni dalam tabung logam tersegel. Daftar nama dan nomor rekening luar negeri, termasuk transfer ke akun berbasis Hong Kong dan Manila. Paspor palsu atas nama Chandra Lee, dengan foto Rebek. Peta digital jalur penyelundupan dari Shan State Myanmar ke Lhok Semawe. Bahkan lebih mengejutkan, 1 foto ditemukan di ponsel yang diamankan. Foto selfie Rebek dengan seorang pria berkacamata yang identik dengan seorang pejabat tinggi imigrasi. Wajah Yuda mengeras saat melihatnya. Dia punya pelindung hingga pusat kekuasaan. Ini lebih dalam dari yang kita kira. 2 hari kemudian, dalam rapat rahasia antara Bareskrim, BIN, dan Kemenlu, diputuskan. Tim intel gabungan dikirim ke Filipina Selatan dan perbatasan Thailand-Myanmar. Mereka menyamar sebagai pekerja nelayan dan ekspatriat. Misi mereka hanya satu: tangkap Rebek Ott hidup-hidup, atau lenyapkan semua jalur pergerakannya. Sementara itu, di Jakarta, Sambo Pitak akhirnya membuka mulut. Bukan karena interogasi, tapi karena tahu bahwa musuh lamanya, Rebek Ott, berkhianat padanya dulu, menjualnya ke pihak asing agar jadi umpan. Kalau kalian kasih saya perlindungan penuh, saya tunjukkan jalur keuangan Rebek. Dia main bukan cuma narkoba, dia jual organ juga. Dan dia punya tempat penyimpanan mayat di perbatasan Myanmar. Ruangan interogasi mendadak hening. Vika menatap Yuda. Ini bukan lagi soal narkoba. Ini soal perdagangan manusia dan organ internasional. Dari pelarian Rebek, pengkhianatan Sambo, hingga bukti kejahatan lintas negara, satu hal jelas. Ini bukan sekadar operasi narkotika. Ini perang melawan sindikat global. Yuda memegang berkas yang kini diberi nama baru. Operasi Neraka Perbatasan. Target berikutnya. Menyusup ke Shan State, Myanmar. Bekerja sama dengan agen intel Thailand dan Laos. Dan membongkar fasilitas gelap tempat manusia dan organ diperdagangkan. 3 lelaki berpakaian lusuh berjalan pelan menuruni lereng berhutan di wilayah perbatasan Myanmar dan Thailand. Mereka tampak seperti pekerja migran biasa. Tapi di balik ransel mereka tersembunyi perangkat komunikasi satelit, kamera mikro, dan senjata ringan. Mereka adalah bagian dari tim infiltrasi khusus Satgas Gabungan Indonesia-Thailand, dikirim secara diam-diam ke daerah konflik paling gelap di Asia Tenggara, Shan State, wilayah kekuasaan para panglima perang, penyelundup, dan kartel narkotika. Tujuan mereka, membongkar markas tersembunyi milik Rebek Ott yang diduga menjadi pusat perdagangan organ dan penyiksaan terhadap kurir gagal. Keterangan dari Sambo Pitak sebelumnya memberi petunjuk penting. Di bawah tekanan dan imbalan perlindungan, ia menjelaskan, Rebek punya tempat di wilayah Shan. Tempat itu dulunya kamp militer kecil. Sekarang jadi fasilitas medis. Tapi bukan buat nyembuhin, buat motong. Kurir yang gagal, atau orang yang utangnya gak bisa dibayar, diangkut ke sana. Dia bahkan menyebut istilah lokal, Gauh Kangi, artinya, kandang tanpa pintu, penjara bayangan di mana sekali masuk, tidak ada yang keluar hidup-hidup. Tim infiltrasi yang dipimpin oleh Letda Ardian, TNI Intel, bekerja sama dengan Kapten Prathan, polisi khusus Thailand. Mereka menyamar sebagai pekerja migran asal Asia Selatan, menyusup melalui jalur pengungsi ilegal yang biasa dipakai para sindikat.
Perjalanan selama 4 hari dilakukan tanpa kendaraan. Mereka tidur di gua, menyeberang sungai dengan rakit, dan menyamar di kamp pengungsi. Akhirnya, pada malam keempat, dari atas bukit batu, mereka melihatnya. Kompleks berdinding logam di tengah hutan, dijaga oleh orang-orang bersenjata dengan seragam tak resmi. Tapi bukan itu yang membuat mereka ngeri. Di belakang kompleks itu, ada tenda medis besar, dan truk dengan simbol palang merah yang sudah dihapus sebagian catnya. Itu bukan rumah sakit, bisik Kapten Pradhan. Itu rumah jagal. Selama 48 jam berikutnya, tim menyusup lebih dekat. Dengan kamera termal dan alat pemindai suara, mereka mendapatkan rekaman. Teriakan manusia setiap malam, seperti dalam prosedur pembedahan. Suara mesin listrik dan peralatan tajam. Percakapan radio internal dalam bahasa Mandarin dan Melayu kasar. Nama Rebek Odd disebut langsung oleh seseorang yang mengatur distribusi paket-paket beku. Lebih dari itu, mereka berhasil menangkap gambar dari kejauhan. Satu wadah kontainer pendingin dipenuhi kantong jenazah transparan. Setiap kantong diberi label dalam kode alfanumerik, diduga sebagai identitas organ. Semua data, gambar, rekaman suara, dan video dikirim melalui saluran satelit aman ke markas Satgas di Jakarta dan kantor Interpol di Lyon. Reaksi cepat. Interpol langsung menaikkan level ancaman Rebek Odd menjadi level merah dengan klasifikasi Human Organ Trafficking Facilitator, menjadikannya salah satu buronan paling dicari se-Asia. Indonesia melalui Kemenlu mengajukan permintaan kerjasama keamanan kepada otoritas Myanmar, meski dengan risiko tinggi karena kawasan Shan State dikuasai oleh milisi lokal. Di saat yang sama, TNI merancang operasi ekstraksi rahasia. Tim kecil akan menyusup masuk malam hari, meledakkan generator utama, menonaktifkan komunikasi, menyelamatkan tawanan hidup, dan membakar fasilitas medis gelap itu sampai rata. Letda Ardian menatap peta di tanah, menunjuk satu titik. Kalau kita gagal, mereka akan kirim kontainer itu ke luar negeri. Organ-organ itu akan sampai di meja operasi ilegal di Bangkok, Manila, bahkan Timur Tengah. Kita harus hentikan sekarang. 3 hari ke depan adalah masa persiapan. Senjata ringan dibagikan. Rute pelarian disiapkan. 2 tawan lokal yang kabur dari kamp, mantan kurir dari Indonesia dan Burma, memberi gambaran kondisi dalam. Ada 12 tawanan hidup. Rebek Odd pernah datang langsung sebulan lalu. Ia memerintahkan operasi pada 2 anak muda Indonesia karena gagal kirim sabu. Salah satu dari mereka adalah anak yatim yang dijanjikan kerja oleh Calo Jakarta. Vika yang mendengar itu di Jakarta tak kuasa menahan tangis. Berarti selama ini, mereka bukan kriminal. Mereka korban. Dan Rebek, monster. Di seberang dunia, di hutan Shan State, neraka itu nyata. Tapi cahaya mulai menyusup, lewat tim kecil dari negeri jauh yang tak menyerah. Operasi bersandi, senja terakhir, siap dimulai. Tak lagi sekadar kejar-kejaran narkoba. Ini kini adalah perang untuk kemanusiaan. Kabut menggantung rendah di antara pepohonan. Langit malam pekat, tapi heningnya tak normal. Di kejauhan, suara mesin generator berdengung, dan aroma bahan kimia menyusup ke udara. Di balik rerimbunan pohon, 8 anggota tim infiltrasi gabungan Indonesia, Thailand bergerak seperti bayangan. Mereka hanya punya satu kesempatan. Kalau kita gagal malam ini, mereka akan kirim organ-organ itu ke luar negeri, bisik Letda Ardian ke interkom. Malam ini, tempat itu harus lenyap dari muka bumi. Dari pengintaian selama 4 hari, kompleks milik Rebek Odd dipetakan sebagai berikut. Gedung utama, fasilitas medis dengan 3 ruang operasi, 2 kamar penyimpanan organ, 1 ruang laboratorium. Gudang belakang, tempat menahan tawanan dan menyimpan barang sitaan. Menara pengawas, tinggi 8 meter, dijaga 2 orang bersenjata. Jalur evakuasi, jalan tanah menuju sungai kecil tempat speedboat biasa menunggu. Tim dibagi dalam 3 unit. 1 unit Alpha, penyerang depan, menyusup ke gedung utama, lumpuhkan semua staf medis, dan rebut ruang penyimpanan organ. 2 unit Bravo, penyelamat tahanan, menyerbu gudang belakang, bebaskan tawanan, dan amankan bukti. 3 unit Charlie, pengalih penutup jalur lari, hancurkan menara jaga dan sabotase speedboat pelarian. Pukul 1.18, tim Charlie meletakkan muatan ledakan kecil di kaki menara jaga.
Tak sampai 3 detik setelah nyala hijau menyala di kacamata malam mereka, boom, ledakan senyap menghancurkan menara, menjatuhkan 2 penjaga dalam sekejap. Panik mulai terjadi di kompleks. Sirene kecil berbunyi. Tapi saat penjaga bersenjata berlarian keluar, tim Alpha dan Bravo sudah berada di dalam pagar utama. Di dalam gedung utama, unit Alpha menemukan 3 staf medis asing yang terkejut melihat senjata ditodongkan ke kepala mereka. Mereka langsung dilumpuhkan. Di ruang penyimpanan, lemari pendingin dibuka satu persatu. Isinya, ginjal dan hati dalam kantong plastik steril. Jantung manusia diberi barcode. 3 jenazah muda tergeletak tanpa identitas. Foto dan paspor Indonesia, Vietnam, dan Laos, semuanya korban. Salah satu teknisi yang ditangkap mengaku, "Kami hanya eksekutor. Semua instruksi dari Rebek." Dia bahkan pernah ikut operasi pertama, sebagai uji kualitas. Sementara itu, unit Bravo menyerbu gudang kayu yang terkunci rapat. Setelah membobol gembok baja dengan alat khusus, mereka masuk. Pemandangan menggetarkan. 12 orang terikat di ranjang besi. Sebagian besar kurus, luka bekas suntikan. 2 anak muda dari Indonesia memohon diselamatkan. Mereka mengaku dijanjikan kerja sebagai marketing properti oleh calo dari Jakarta. Beberapa menangis saat tim membawa mereka keluar. Salah satu dari mereka bahkan berbisik, "Saya pikir saya akan mati di sini. Saya cuma mau pulang." Setelah seluruh tawanan diamankan dan bukti dikumpulkan, Letda Ardian memberikan perintah akhir. "Tempat ini tidak boleh berdiri lagi. Kita musnahkan semua jejak. Ini pesan untuk semua sindikat. Indonesia takkan diam." Dengan timer 5 menit, mereka memasang bom C4 di ruang generator, gudang obat, dan struktur utama. Tim keluar dalam barisan tertutup, membawa tawanan dan bukti lewat jalur sungai yang telah dibersihkan. Boom! Ledakan mengguncang hutan. Langit malam tersinari merah. Kompleks gelap itu rata dengan tanah. Seminggu setelah operasi senja terakhir, seluruh korban selamat dipulangkan ke Indonesia. Satgas khusus bersama Bareskrim membuka investigasi publik. Fakta-fakta menyeruak. Rebek Odd telah membangun jaringan lintas negara antara narkotika dan perdagangan organ. Calo di Jakarta, Makassar, Medan, dan Pekanbaru didata sebagai bagian dari rantai perekrutan. Ada bukti aliran uang ke sejumlah akun milik oknum instansi. Total kerugian kemanusiaan belum bisa dihitung. Meski fasilitas dihancurkan, Rebek Odd tak ditemukan di lokasi. Diduga ia telah meninggalkan Shan State 2 hari sebelum penyerbuan, menggunakan identitas ganda dari Hong Kong. Namun dari dokumen yang tertinggal, satu catatan membuat bulu kuduk berdiri. Ditulis tangan dalam bahasa Indonesia. "Mereka menyentuh tempat saya. Sekarang saya akan menyentuh tempat mereka. Tunggu aku di Jakarta." ROT. Operasi berhasil. Nyawa terselamatkan. Bukti terkumpul. Tapi perang belum usai. Kini, ancaman datang bukan dari luar negeri, tapi dari bayangan yang menyusup ke dalam negeri. Kompol Yuda menatap langit malam dari atap gedung Bareskrim. Di tangannya, laporan intel menyebut kemungkinan Rebek Odd telah kembali ke Indonesia, menyamar. "Perang baru akan dimulai," katanya pelan. "Dan kali ini, dia ada di tanah kita." Hujan turun deras di ibu kota. Langit gelap, lalu lintas pada jelang malam tahun baru. Tapi di ruang bawah tanah Bareskrim, tak ada waktu untuk perayaan. Satgas gabungan tengah berjibaku mengejar hantu terakhir yang belum tersentuh, Rebek Odd. 3 hari lalu, surat intelijen diterima dari Interpol. Berisi rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta, menampilkan sosok pria berjaket hitam, topi, dan masker medis. Wajahnya tidak jelas, tapi postur dan gerakan tubuhnya cocok dengan data biometrik Ong Tek alias Rebek Odd. Dia kembali. Dia ada di Jakarta. Dan dia pasti punya rencana balas dendam. Kata Kompol Yuda tegas. "Kita harus menangkapnya sebelum tahun berganti." Tim langsung mengaktifkan operasi Bayangan Jakarta, melacak semua jejak yang berhubungan dengan jaringan Rebek, dunia hiburan, bisnis gelap, dan oknum pelindung. Informasi awal menunjukkan seorang pengusaha hiburan malam yang dulu jadi perantara Sambo Pitak, tiba-tiba kembali aktif dan membuka klub VIP baru di Kemang.
Transaksi aset besar menggunakan dompet kripto yang terhubung ke rekening Rebek muncul di Jakarta Barat. Seorang mantan dokter Myanmar terdeteksi di apartemen elit SCBD. Dia diketahui pernah bekerja di fasilitas gelap Shan State. Bribtu Mayang dan 2 agen Intel menyamar ke dalam klub eksklusif tersebut. Di sana, mereka menemukan sinyal kuat. Kamera internal klub menggunakan sistem keamanan yang identik dengan fasilitas Rebek di Myanmar. Tempat ini disiapkan seperti markas baru. Ini bukan klub biasa, ujar Mayang dari kamera tersembunyi. Dari dokumen terenkripsi yang berhasil dipecahkan, Rebek punya rencana meluncurkan serangan balasan besar-besaran pada malam pergantian tahun. Targetnya bukan hanya aparat, tapi tempat-tempat publik, dengan skenario mirip kecelakaan. Rencana mencakup distribusi narkotika campuran, sintetis, zat pembakar, di konser-konser malam tahun baru. Penciptaan insiden massal untuk mengalihkan perhatian dari pelarian besarnya. Penyuapan terhadap petugas pelabuhan untuk lolos via kapal barang ke Filipina. Tim Satgas bersiaga di 3 titik. 1 klub eksklusif di Kemang, lokasi dugaan markas operasi Rebek. 2 gudang di Cakung, tempat distribusi bahan campuran narkotika. 3 dermaga kecil di Ancol, titik pelarian via kapal pribadi. Operasi gabungan digelar diam-diam. Ratusan personel disiagakan. Tapi semua mengandalkan satu hal, waktu. Jika salah hitung, kekacauan bisa pecah sebelum tengah malam. Pukul 21.47, kamera tubuh Mayang menangkap pria tinggi dengan luka bakar kecil di tangan kanan masuk ke area privat klub. Biometrik wajah, cocok 94% dengan Rebek Odd. Yuda tak tunggu lama. Serbu sekarang. Prioritaskan penangkapan hidup. Jangan beri celah. Pasukan khusus menyerbu ruangan. Tembakan peringatan dilepas. Rebek mencoba kabur lewat tangga darurat. Namun di lantai 2 ia dikepung. Ia melawan. 1 peluru dilepas ke arah tim, tapi peluru bius dari Bribka Anton menghentikannya. Rebek Odd roboh. Nafasnya berat, tapi ia masih hidup. Kalian pikir ini berakhir? Gumamnya. Aku cuma awal dari semuanya. Yuda menghampiri, menatap tajam. Kamu bukan awal. Kamu akhir dari neraka ini. 1 Januari 2026, pukul 007. Seluruh Indonesia merayakan Tahun Baru. Tapi di sel isolasi Bareskrim, seorang pria duduk diam, tangan terborgol, mata menatap dinding kosong. Rebek Odd, raja narkotika dan organ, akhirnya jatuh. Rangkaian operasi yang dimulai dari penyergapan di Tol Cipularang kini telah menjadi operasi terbesar dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Lebih dari 112 orang ditangkap, 9 fasilitas sindikat dimusnahkan, 36 korban perdagangan manusia berhasil diselamatkan. 2 negara menjalin kerjasama keamanan baru dengan Indonesia. Dan 1 pesan dikirimkan ke dunia. Indonesia tidak lagi jadi tempat aman bagi jaringan gelap. Beberapa hari kemudian, Kompol Yuda menerima 1 paket kecil berisi foto. Foto itu memperlihatkan 4 pria berseragam aparat di luar negeri, berdiri dengan seorang wanita berjubah merah. Di belakang mereka, simbol segitiga hitam yang juga ditemukan di fasilitas organ Rebek.